wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Andika, mau baca Andika? Hadis ke-36. Cuma atau semua atau semua. Nah, itu ya Arabnya juga. Hadis ke-36 memenuhi kebutuhan kaum muslimin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi ainil wallahu fi aunil abd maka nal abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim bihadzal lafz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat, di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz ini. Baik, hadis yang panjang, yang menarik. Salah satu ya hadis yang favorit itu Anda ya, iya kan? Baik, diawali dengan sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesulitan di dunia, kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di akhirat. Coba dicari makna katanya kurbatan ini, kuroba ini. Apa Andika? Melapangkan satu kesusahan di dunia, maka akan dilapangkan di akhirat. Apa artinya? Ada maksudnya kualitas atau jenis kesulitannya yang seperti apa? Kesulitan secara umum kah? Atau kesulitan spesifik kah? Coba tunggu Andika.
Ada nih. Salah. Udah mana handphonenya? Terus kemarin komunikasi sama istri gimana? Handphone-handphonean. Udah ada dia. Tertekan. Susah. Nah makanya itu banyak. Nah, Pakai dan miskin saja. udah. Ya, makanya Andika ini dicari ini ada. Secara istilah ini menggambarkan tekanan batin, ujian berat atau kesempitan hidup yang membuat seseorang memohon pertolongan Allah. Nggak ditulis, pokoknya kesulitan hidup aja. Ini Andika. Ya. Di sini disebutkan al-kurbah atau kesempitan adalah kesempitan yang luar biasa di sini. Kesempitan yang luar biasa yang menyebabkan orang yang mendapatkan tersebut yang mendapat kesedihan. Ya. Jadi kesempitan atau kesempitan yang menyebabkan orang tersebut menjadi sedih. Nah itu ya. Adapun makna selanjutnya menghilangkannya yang tadi yang mendapatkan ini, kesusahan itu seperti apa? Ya, kesedihan. Terus yang melapangkan itu seperti apa? Yang melapangkan adalah menghilangkan kesempitan tersebut dari pelakunya hingga hilang dan kesedihan pun hilang. Jadi balasan atas meringankan kesempitan tersebut ialah Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Oh, di sini sementara ini mengurangi hingga menghilangkan kesusahan yang ada di saudara kita, ya kan? Itu. Jadi yang pertama adalah barang siapa melampangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melampangkan darinya satu kesusahan di akhirat. Nah ini kembali lagi banyak ya. Kembali lagi seperti Pak Ji. Umum berarti. Umum banyak sekali. Dan harus kita yakini ini adalah janjinya Allah. Ya, ini adalah janjinya Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan terkait dengan ini pasti ya. Pasti Allah akan seperti ini. Akan meringankan kesulitan kita di akhirat. Apapun ya, seperti itu. Sekecil apapun juga. Ya, sekecil apapun juga. Apakah dampaknya itu sama dengan apa yang kita lakukan? Wallahu alam. Tidak ada. Kita memberi makan, nanti kita akan diberi makan, enggak. Sudah terserah Allah. Ya, seperti itu. Dan terutama ini balasannya adalah di akhirat nanti. Hal yang dimana tidak ada satupun orang yang dapat menolong satu sama lainnya. Ya. Baik, sampai sini. Mungkin ada yang disampaikan. Ini harus luar biasa ini. Dalam. Barang siapa barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum mengumpul di salah satu rumah Allah masjid. Terus di rumah-rumahnya apa? Gimana? Kalau mengajar menuntut ilmu di rumah, saya paham gini. Karena kan dimasukkan di masjid kok. Ada diperbolehkan. Maknanya bisa luas nantinya. Luas. Ya, tidak hanya di masjid, tapi bisa di tempat-tempat majelis ilmu. Oh, gitu. Ya, tidak hanya di masjid saja. Ya. Itu ya, bentar lagi dulu. Terus apakah ada syaratnya ini melapangkan kesusahan di dunia akan dilapangkan? Apa ada syaratnya? Misalkan syaratnya sesamanya ini harus muslim. Nah,
Ya. Nah ini kan, inilah yang menarik dari hadis ini. Hah? Di sini tidak ada keterangannya, dia ada di situ keterangannya. Menafasa mukmin. Oh, ada mukmin. Oh, berarti khusus di sini ya. Mukmin. Terus ada syarat lagi kah? Satu harus mukmin. Ada syarat lagi kah lainnya? Syarat umum misalkan harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan aturan. Syarat-syarat ibadah secara umum, ya kan, diterimanya. Ya ini mungkin hanya terkait dengan ini saja di sini. Kuroba nafsullah anu yang kuroba ya ada enggak ada di teks Arabnya enggak ada nikah ya. Yang mana? Yang mukmin ini. Manafsaka oh iya mukmin di depan ini. Ya. Di sini ada mukminnya nih. Seorang mukmin. An mukmin itu ada. Bacaan mukmin berarti ya bukan misalnya pas susah mau bacaan yang bukan menandakan keimanan. Maksudnya gimana? Kesusahannya terkait sama satu hal yang tidak yang positif. Iya. Oh iya, nah, itu tambah lagi. Kesusahannya seperti apa? Kesusahan yang positif misalnya. Kesusahan negatif gimana? Misalkan hal yang mudah misalkan. Misalkan gini, ada dua orang yang berusaha mencontek. Dengan saya lah itu kan. Ada dua juga ya kan. Nah ini dikhususkan hal-hal yang positif saja yang sesuai dengan aturan Islam. Nah ini benar pernyataan Handika ini yang kita nemu kan. Oh ternyata hal-hal kesusahan ini tidak boleh kesusahan yang negatif, ya. Kesusahan yang positif. Nah, paham Pak Wanto ya? Itu ya. Ya ditambah satu lagi, nggak apa-apa. Kan itu pelan-pelan kita dapatkan poin-poin ilmu dari ini. Dan lagi mungkin. Iya, di Jakarta itu misalnya motor-motor terus masuk jalur trotoar. Jakarta. Terus gotong royong ngeluarin pas ada raja di depan, gotong royong ngeluarin. Iya itu. Gimana? Atau itu trotoar. Terus kita yang jalan malah minggir. Silakan Pak, silakan. Lah iya. Gimana Wanda? Nah itulah, iya kan? Makanya, yes bagaimanapun itu juga terkait dengan kualitas keilmuan kita juga, mengetahui apakah kesusahan ini termasuk yang positif atau yang negatif. Balik lagi kemarin Al-Quran dan Sunnah lagi atau hadis lagi, ya kan? Tidak boleh digebyah uyah bahwa kita menolong dalam hal apapun. Enggak. Seperti sekarang misalkan di medsos, kembali lagi kita medsos ya, medsos di dunia maya adalah hal yang lumrah di kita sekarang. Like, share dan komen misalkan. Iya kan, share dan komen. Minta tolong ini share dan komen. Nah, kualitas kontennya seperti apa? Kalau kualitas kontennya negatif gimana? Itu kalau terkaitnya. Baik, sampai sini mungkin ada tambahan lagi. Melapangkan seperti ini, kesusahan seperti ini, terkait dengan ada batasannya di sini Muslim, ya kan? Ikhlas aturan umumnya, ikhlas dan sesuai dengan aturan. Nah, ini sampai hilang kesusahannya. Bisa. Nah, ya Manto kan sudah berusaha Pak Manto ya. Sudah berusaha Pak Manto ya. Menghilangkan kesusahan, nah, ya.
Baik. Rondo, ada di rumah. Yang kedua di sini adalah barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam hal utang. Nah ini. Dalam hal hutang, maka Allah akan memudahkan baginya. Tadi ini hanya di akhirat, di sini luar biasa dunia. Dari mana ini? Nah, luar biasa ini. Menunaikan hak keluarga dulu Pak Manto ya, Pak Budi ini. Nah ini yang menarik toh, hutang. Mungkin dari gradasi ini, dari ini dan ini, dari ini dan dari ini, oh ternyata mungkin satu, ini pahalanya lebih besar. Ya betul ya. Yang kedua, perilakunya juga lebih berat. Ya kan? Di sini kalau di sini tadi yang tadi sama sebenarnya memudahkan, melapangkan dan memudahkan. Nah, ini harus dicari Andika. Apa bedanya yang melampangkan di konteks pertama ini dengan memudahkan yang di keduanya memudahkan ini kalau ini. Memudahkan orang yang kesulitan dalam masalah hutang akan dimudahkan oleh Allah kesulitan dunia dan akhirat. Apakah seperti yang nomor satu harus hilang hutangnya? Ya kan ada dua di sini, ada sebelum hutang atau setelah hutang. Jadi di sini kalau di sini memberi hutang, di sini melunasi hutang. Jadi ada keterangan Hah? memberi tenggang untuk pelunasan itu termasuk memudahkan. Nah, iya makanya itu. Di sini, di sini kan? Atau di awal sini, ketika ada orang kesulitan, baru kita memberikan hutang. Ya. Dan yang menarik lagi, jangan lupa bahwa Quran surat 282 ini, Al-Baqarah adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran dan terkait dengan hutang. Terkait dengan hutang. Ya. Ingat Pak Wanto gimana? Ini 282 ini. Satu, hutang itu harus ditulis. Ada saksinya. Terus? Ada satu lagi yang sering lupa. Terkait dengan penulisan. Menulis sendiri. Sendiri itu siapa? Yang ngutang. Nah, ini yang menarik. Maksudnya gini. Artinya di situ yang menulis ya. Artinya yang membuat seharusnya yang membuat kesepakatan saya harus bayar berapa dalam jangka waktu yang berapa itu dari penghutang, bukan dari pemilik uang. Karena pembayaran itu disesuaikan dengan kemampuan pembayar hutang, bukan dari pemberi hutang. Itu maksudnya. Itu bukan terus si pemilik hutang, kamu harus bayar sekian ya. Sama saja dia tidak mampu nantinya. Iya, emang sedetail itu sampean. Islam mengatur terkait dengan hutang. Jadi setelah disepakati, ditulis, kemudian dibacakan, baca. Sesuai enggak? Kamu mau enggak dengan akad seperti ini? Oh, enggak mau, saya keberatan. Itu enggak apa-apa, tulis saja. Maunya berapa? Nah, sekarang tinggal pemilik uang. Mau enggak seperti itu? Harus memahami tentang itu sehingga membuat pilihan-pilihan.
ada yang sekian tahun jadi ini Nah, pilihan ini dewe. ini yang kelemahan kita dalam literasi akad ini. Nah, itu gimana? Ya, seharusnya Harusnya. perjanjian di bank, bukan seharusnya, memang seperti itu adanya. Perjanjian di bank itu hanya panduan. Kita boleh menawar, Oh boleh ya. Nah, boleh menawar. sesuai kemampuan. Hanya saja kadang mereka terbatas waktu, malas nanggepi. Dan kita juga malas bertanya. Ya, malas terlalu banyak urusan. Seperti misalkan, bank konvensional sebelum marak bank syariah seperti ini, bisa nggak tanpa bunga? Nggak ada. Pak contoh gimana? Tanpa bunga. Kita minta tanpa bunga. Oh, minta. Bisa. Mungkin Pak Chandra dan saya orang yang punya rekening bank konvensional tanpa bunga. Bank Jatim saya kan itu kan harus pakai Bank Jatim kan kalau pegawai Pemkot kan. Yeah. Bank Jatim saya tanpa bunga. Bisa. Ngotot. Karena apa di sana pihak bank karena ya itu tadi enggak tahu, males menanggapi seperti itu. Jawabannya mesti tidak bisa. Ya kena, kita yang bayar. Enggak apa-apa. Dan itu kan sudah jadi konsekuensi dari kita. Ya sudah, biarkan itu jasa mereka mengelola, mencatat keuangan kita. Bisa. Jadi rekening DRT yang Pak Pardi setiap bulan tanda tangan di kelurahan itu enggak ada bunganya itu. Nah, seperti terkait dengan utang tadi, boleh sebenarnya kita minta kepada bank, saya mau sekian, itu boleh, enggak masalah. Kan biasanya sebelum hutang ditanya ya berapa, itu, terus dari bank itu sendiri dikalkulasi kamu ini pilihannya. Sekarang seperti ini, apa kita pernah baca perjanjian bank kalau terkait dengan bank? Oh, enggak. Aku kangen Pak Panto Jen. Kalau tanpa bunga ya Pak. Nah, ya kan? Perang miliar ya. Ya, jadi baca. Kadang-kadang kita karena sudah berkeinginan hutang, tanpa baca sih ya tanda tangan. Baca itu. Boleh kita menawar, boleh. Enggak masalah. Ya kan, hanya kalau kondisi seperti ini kadang kita agak ngotot aja. Karena itu dia males menerangkan ya karena keterbatasan waktunya, ya kan? Kita juga literasi tentang akad kurang. Ya itu ya. Itu ya. Kita saling meminjam itu kan ada sedekahnya yang minjemi. Jelas ya. Yang minjemi dapat sedekah sebelum yang dipinjemi ini mengembalikan. Tapi kalau sama bank syariah, itu sedekahnya kemana? Yang dapat sedekah siapa? Ini yang jadi masalah juga di bank syariah, bahwa ulasannya ya dulu pernah belajar, tidak boleh ada manfaat dalam setiap aktivitas hutang. Apa Andika, apa Arabnya? Supaya tidak boleh ada manfaat apapun dalam aktivitas bank. Seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra, ketika dengan lembaga pembiayaan syariah ada sanksi, bukan sanksi atas ketidaktepatan, bukan bunga dari bank kalau bank syariah ya, bukan denda atas bunga, tapi denda atau sanksi atas ketidaktepatan janji. Nah ini yang dikenakan sanksi oleh dia. Uangnya kemana? Nah uangnya untuk kepentingan lembaga pembiayaan syariah tadi. Dapatnya apa? Dapatnya nama. Oh berarti nama itu adalah keuntungan dari
aktivitas ini gimana? Kalau dulu itu enggak boleh seharusnya. Ya, Manto ya. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Chandra tadi juga menarik, bahwa nanti ada saatnya si pemberi hutang itu akan mendapatkan reward sedekah dari Allah. Ketika apa Pak Manto? Ketika hutang ini molor dari pembayaran yang sudah dijanjikan sampai dia lunas. Nah, ini akan mendapatkan pahala sedekah sebanyak uang yang dihutangkan setiap hari. Ini ya. Tapi di Quran surat Al-Baqarah 282 ini ditutup oleh Allah, ini yang seperti ini nih baik. Tetapi bila menyedekahkan itu jauh lebih baik. Ya, ada ya. Dihilangkan itu jauh lebih baik. Sudah berapa kali menghapuskan hutang Pak Manto? Walaupun karena terpaksa. Nanti ditanyain Allah, kenapa kok mau nyurang saja ketika membebaskan ya? Saya mending terpaksa masuk surga ya Allah. Lah kan membebaskan hutang dengan kesulitan kan ini ya. Saya mending terpaksa masuk surga ya Allah. Sering terjadi hutang itu di luar apa namanya hutangnya mungkin saudara. Nah, kita tahu itu hutangnya itu jauh lebih besar karena zaman sekarang kan hutangnya hutang rumah, hutang ini. Nah, ketika hutang rumah ternyata ada masalah pembayaran di bank sehingga sampai asetnya dijual. Begitu, dia merasa sudah membayar banyak, ternyata belum. Iya. Lah itulah Nah, juga. itu, sampai akhirnya ya tidak bisa apa-apa ketika sudah penalti sama benar. bang, kita bantunya Iya, itulah. Di Enggak tahu kalau bank syariah saya kurang paham ya. Di bank konvensional, misalkan kita bayar bulanannya 1 juta ya. 1 juta. Sebenarnya itu gini, bagannya kan gini toh. Iya. Ya kan? Yang pertama, 1 juta pertama ini 900.000 untuk bayar bunga, 100.000 untuk bayar pokok. Ini. Jadi kalau misalnya setengah mau kita lunasi, ya berarti bayar pokoknya baru sedikit. Iya, bayar bunga tok ini isinya. Makanya begitu dihitung-hitung, loh kok saya bayar pokoknya baru sedikit? Iya. Yang dibayar duluan bunganya. Ini banknya seperti ini. Nah ini seharusnya kan kita tahu, harus tanyakan ini. Diperjelas, ya Manto ya. Manto kan ahli, enggak? Kan? Ini ya seperti ini memang kondisinya. Kan enggak tahu kalau bank syariah apakah seperti ini. Gimana Pak Chandra? Belum pernah ya? Iya. Gimana? Saya mau beli mobil. Saya mau ngutang ke bank syariah. Nah, berarti bank syariahnya tuh langsung ngasih perjanjian. Ya wis saya belikan mobilnya 300 juta. Saya jual ke jenengan 400 gitu. Nah, nanti kan ada temponya tuh misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya silahkan dibayar, dibagi 400 juta dibagi segitu. Nah, itu loh. Flat. Nah, enggak maksudnya di dalam flat itu loh. Kan nanti taruhlah gampangannya 180 juta. Berarti totalnya kan 480 juta dibagi 4 tahun. Ya. Dalam 1 tahunnya 120 juta. Ya kan? Berarti satu bulannya 10 juta. 10 juta per bulan. Nah, 10 juta per bulan. Ini komposisinya ini berapa persen? Ini berapa persen? Oh, enggak ada sih, langsung dipukul rata. Nah, itu kalau ditanyakan mungkin bisa. Nah, kalau yang konvensional itu
sudah ada di perjanjiannya. Kayak gini ininya. Iya, ada. kalau itu ada. Kalau ditanyakan itu tabelnya tuh kayak tebel biasanya. Nah, ya, Dikasih tahu. perjanjiannya itu Nah, ya. kalau yang ini saya nggak pernah nanya. Ya, Kalau yang itu bisa ditanyakan. nah ini kan seperti ini kan takutnya nanti yang dari 10 juta per bulan ini ternyata 8 juta untuk bayar keuntungannya dia dulu. Oh. Itu loh maksudnya. Oke. 8 juta untuk bayar ini dulu. Lunasi. Oh, kalau di syariah enggak, Pak. Kalau di syariah flat. Jadi misalnya mau dilunasi di tahun kedua gitu kan. Berarti ya langsung aja dikurangi 480 dikurangi 120, sisanya bisa langsung dilunasi di tahun kedua. Seperti itu. Iya. Langsung Iya, totalnya makanya. soalnya keluarnya. Oh gitu. Oh. Ya Jadi ini. gak ngefek sih harusnya persenan seperti itu. Kalau syariah. Kalau syariah berarti gambarnya gini ya. Gambarnya nanti flat gini ya. Betul. Iya kan. Betul. Setengah ini keuntungan, setengah ini pokok ini ya. Iya, betul. Ya ini Pak Manto. Ilmu kan Pak Manto. Nah, kalau sekarang sudah tidak gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Bukan banknya. Terus kita kasus seperti tadi terus orangnya protes. Gimana ini? Bang kok tidak adil? Loh, bukannya Bang adil, kamu yang tidak baca. Iya, Manto ya? Ada tangan itu. Pikirannya cair. Pikiran soalnya cair gitu kan. Tidak mikir. Ya Manto ya? Penting cair. Yang penting cair itu. Nah ini kamu tidak baca, kita sendiri yang tidak baca. Ya. Ya ini ya. Kira-kira upaya kita sebagai umat muslim ketika ada banyak saudara. Kembali lagi. Bisakah? Ini yang ngomong ini bank konven misalkan ya. Atau bank apapun. Bisa enggak ini dinego? Atau misalkan mau praktek. Mau praktek ternyata di sini ada masalah di sini. Ini keuntungannya ya bunga ya, taruh ini bunga. Ternyata yang baru dibayar dari pokoknya 50 juta. Bunganya sudah 90 juta. Ya kan? Boleh enggak ini dinego? Boleh sebenarnya. Boleh saja. Ini minta turun boleh. Lah ya makanya misalkan dalam perjalanannya ya, ini misalkan gini ya, perjalanannya ini dianggap kurangnya ya. Macet di saat kurangnya pokok taruhlah 50 juta. Ya kan? Kekurangan bunga dari seperti ini skema seperti ini, kekurangan bunga 90 juta. Jadi penghutang harus bayar 140 juta. Ini Pak kurangannya harus dibayar. Terus kita tahu, tanya seperti ini harus tanya berapa? Oh sekian. Pokoknya kan tidak boleh berkurang. Dan ini sudah dibayar ya sudah, ya kan? Terus bayar ininya gimana? Boleh enggak ini dinego? Boleh dinego. Tapi ya kita agak ngomongnya agak berbelit memang. Tapi boleh itu dinego. Ini ya Andika ya. Nah, untuk orang dalam kita harus tanya, ya kan? Kasusnya ada, kejadiannya ada. Komunitas kami yang di Palu, Sulawesi Tengah, terkait dengan mu'alaf, ada beberapa mu'alaf itu yang terkait masalah ini ketika mu'alaf itu. Gimana? Ya, di sana yang memperjuangkan apa? Ininya. Minta, walaupun tidak bisa hilang 100% ya, walaupun tidak bisa hilang, karena ini potensi keuntungan bank juga, tapi paling tidak bisa mengurangi ini. Dalam? Restrak itu namanya. Minta ini ya, minta pengurangan ini. Oh, begitu bisa ini. Minta bayar pokoknya saja. Memungkinkan memang, sangat memungkinkan. Hanya saja kita aja tidak tahu, tidak pernah itu. Hah? Iya tetap, karena ini sudah malpraktek kan ini sudah
sudah iya malpraktek lah kamu hari ini. Sudah salah ini udah catat. Tetap dari catatan. Ya kita, misalnya kayak gini, 50 90. Ini bunganya. Itu 90 itu bisa dinego, memang bisa. Heeh. Kita bayar 50 tok itu bisa. Heeh. Nah, tapi next time kita mau Utang lagi. nggak bisa. Nah. Di bank manapun. Ya. Blacklist. Gimana Pak Manto? Ya itulah. Ini seperti gimana terus tadi terkait dengan pertanyaan Mas Wan, bisa sebenarnya kita mengusahakan seperti ini. Agak repot, iya memang agak repot. Agak repot memang, tapi ya dan ini pun harus mentok dulu, artinya sampai enggak tahu 3 atau sampai 6 bulan diberhentikan, jadi enggak bayar. Sampai ada pemberitahuan, ancaman segala macam, baru nanti dianya buka ini. Tuh, ya. Selama di sini masih kita ada nyicil berapa gitu, dianggap masih mampu. Berarti ini enggak hilang. Gimana ya? Itu. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an ayat terpanjang adalah hutang. Ya kan? Luar biasa hutang ini memang. Baik. Dan tadi harus diperhatikan ya, rewardnya di dunia dan akhirat. Ya kan? Ini juga setara dengan pengorbanannya. Entah mau mengawali memberi hutang, pasti tahu konsekuensinya seperti apa kan? Akan hilang uangnya, pembayarannya susah, ya kan? Seperti itu. Atau ketika mau apa? Mengambil uangnya lagi ya itu ada konsekuensinya. Di sini ketika kita mau nagih hutang, itu kewajiban nagih itu. Wajib bagi pemilik uang itu menagih itu wajib. Hanya saja dibayar atau tidak dibayar itu hadiah. Paham maksudnya? Mau dibayar, alhamdulillah. Mau tidak dibayar, kita tidak boleh marah. Tidak boleh marah, karena tidak ada hubungannya antara usaha kita menagih dengan hasil pembayaran, tidak ada hubungannya. Nagih itu adalah kewajiban, pembayaran itu hadiah. Gila. Ya, yang utang malah. Utangi tapi ya. Nah itu. Ini hanya ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau tidak ditagih? Konsekuensi tidak ditagih. Nah itu konsekuensinya menjerumuskan dia ke neraka. Karena kita tidak nagih, kita tidak mengingatkan. Nahi mungkarnya tidak jalan. Berarti harus diikhlaskan. Nah, atau seperti itu. Nah. makanya Pak Manto kan ruwet kan? Gimana? Soalnya kalau dibilang atau diikhlaskan, tapi dalam prakteknya itu tetap. Iyalah. Soalnya kadang ada orang ikhlaskan, orangnya sudah meninggal. Terus tak ikhlaskan aja, tapi nanti ketika cerita ini yang enggak aku utang tak ikhlaskan. Sudah gugur ya. Hilang. Di situlah, ya kan? Oh iya, enggak kadang kita kan kitanya. Ya, pemberi utangnya ya. Kitanya benar. Cuma kan kadang kalau di Indonesia itu pada kenyataannya itu sungkan, Pak. Ada yang sungkan, ada yang kalau kita pas ngomong di saat itu, ini kejadian ke teman saya meninggal. Ada sing teman saya meninggal, seseorang meninggal, teman saya nagih utang di situ dihantem nih orang banyak waktu meninggal. Itu sudah pernah pengalaman saya dulu. Jadinya akhirnya yang lain mau nagih nih, misal dia punya utang sama 4 orang, 1 orang nih nyoba maju. Bu, saya ngasih tahu ini punya utang misalnya sekian juta. Wah, aku lagi berduka bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya yang 3 orang belakang ini, wis gak apa-apa tak ilas. No, gitu. Tapi dalam hati ini aku yakin gak ilas itu. Daripada ruwet ya. Daripada ruwet, jadi yang jelek jadi kita gitu loh. Padahal ya itu kewajiban.
Iya, cuman nanti cerita sama temannya lagi, utangmu sing wingi wis tak ikhlasno santai ae. Tapi sebenarnya kan dengan berujar seperti itu sudah gugur. Nah, ini benar tuh ya. Karena konsekuensi seperti itu, makanya hutang di awal ini harus detail. Ya kan? Iya, Manto ya. Dan Pak Manto, sepengalaman Pak Manto, sadar diri juga. Kenapa kok ternyata hutang-hutangnya itu banyak yang tidak balik Pak Manto ya? Nah, enggak ada. Yang kemarin 500 itu. Hah? Dulu itu belum kebayar. Oh, hutang lagi sudah. Nah, oleh karena itu, ya sudah daripada konsekuensi seperti ini diikhlaskan saja. Nah, oleh karena itu Pak Manto sadar, kenapa kok hal ini terjadi pada Pak Manto. Iya kan? Akhirnya sadar, oh ternyata Pak Manto enggak menjalankan ini. Gak kenal itu. Iya kan? Enggak, tidak menjalankan ini. Ada pencatatan, ada ini, saksi, enggak ada. Sehingga ya itu konsekuensi dari aktivitas kita. Dan itu adalah pelajaran. Nah, akhirnya mengambil pelajaran. Ke depannya harus seperti apa. Ya. Dua ini hutang. Luar biasa tapi rewardnya. Banyak sekali iming-iming dari Allah terkait dengan hutang. Dan juga depan ini. Itu menandakan, kan kita tidak enak. Kalau misalkan dalam tanda kutip ya, ilmunya tidak seimbang itu tidak enak. Yang pemilik uang itu tahu detail terkait dengan aturan hutang, yang diberi hutang tidak tahu ilmunya itu tidak enak. Ini kan makanya dengan ini, dengan beri tulis ini bisa menyamakan aturan itu. Ya itu ya. Oke. Di suatu perusahaan itu mengesupkan ke orang untuk istilahnya kan ada kuli kerja pada suatu perusahaan, ada proyek disupkan ke orang, tapi dari orang tersebut nggak memberikan jasanya untuk haknya untuk pegawainya itu yang kulinya itu. Pekerjaan ini PTA dapat, kemudian disubkan ke PTB. Sudah 4 bulan gitu, tidak dibayarkan. Alasannya karena PT-nya itu belum memberikan ke yang PTA, nggak memberikan ke PTB. Gini. Iya. Itu semama tidak dibayarkan itu apa termasuk nanti dapat pahala juga tiap harinya itu penundaan itu. Iya, harusnya seperti itu. Karena kan jasa kan jadinya kan hutang nantinya. Seperti ini aja. Gaji karyawan. Iya kan? Gaji. Ketika tidak dibayarkan atau belum terbayarkan tanpa adanya sebab belum ya kan? Atau gimana ya? Itu jatuhnya bisa hutang. Jatuhnya bisa hutang. Karena menjadi tanggung jawab si perusahaan ini untuk memberikan gajinya. Terus sebagai orang mukmin apa kita harus mengikhlaskan kalau semua sudah? Jangan tagih dulu. Tagih dulu. Sama inilah mengingatkan seperti ini, kita ingatkan dia. Kenapa enggak bayar? Ya kan? Karena belum terbayarkan hak karyawan ini. Tadi seperti disampaikan Pak Chandra tadi, mengingatkan itu juga penting. Bagi pemilik utang juga, bagi penerima hutang juga. Ingatkan, kenapa kok enggak sesuai dengan akadnya. Nah, kalau misalkan alasannya sesuai dengan syar'i, dengan aturan ya, wallahu a'lam, tergantung nanti kedua belah pihak. Ya, seperti itu Pak Manto ya. Tuh, kalau terkait dengan meringankan kesusahan. Ini. Ini yang pertama.
dunia modern saat Hah? ini yang paling prioritas itu antara kesehatan, Hah? mental, spiritual, Hah? sama hutang itu apa namanya, meringankan hutang itu mana yang lebih ini, Lebih utama gimana, Anda? yang lebih diutamakan? Hah? Tergantung lingkungan kita, ya kan? Kalau kalau terkait dengan misalnya saya atau Pak Pardi, ya kan? Terkait dengan muamalah, ya kan? Ya mesti ininya ada. Proses kan nggak mungkin kita berdagang kan mesti ada hutang piutang, ya kan? Seperti itu. Kalau misalkan seperti Pak Manto karyawan murni, ya kan? Mas Komar mungkin karyawan murni, ya mungkin arahnya lebih ke sini, meringankan orang lain dengan cara yang lainnya, bukan dengan hutang ini. Pak Parti sudah berapa kali itu. Sekarang ini diam-diam sudah sedekah karena yang sana belum bayar hutangnya. Ya kan? Setiap hari dianggap bersedekah sebanyak uang yang dihutangkan. Rewardnya itu. Gimana ya? Luar biasa kan? Sekarang enggak bayar. Gimana tuh? Nah, kasih solusinya, Pak Manto gimana? Lah, Enggak tega, Pak. Kita 1.000, 2.000 kumpulkan. Kumpul-kumpul juga lari orang. nah, itulah. Enggak tega kan. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Barang siapa yang menutupi aib. Ini sekarang ini aib seseorang, menutupi aib. Menutupi aib seseorang, maka ini muslim juga ternyata. Oh, ada dua yang menarik di sini, Andika. Yang awal tadi mukmin, yang sekarang muslim. Ini yang kedua ini, yang aib ini. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Luar biasa ini ya. Nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Komar tadi. Gimana? Yuk, di sini kalau dilihat dari rewardnya, ini bagus-bagus ini rewardnya ini. Kan ini rewardnya hanya akhirat. Ini dunia dan akhirat. Ini dunia dan akhirat. Iya kan? Nah, ini kalau dilihat dari, kembali lagi kita seorang manusia sukanya kan hitung-hitungan, iya kan? Lebih baik, dan itu wajar ya kan? Wajar. Aku kan yang ini, iya kan? Dan effort usahanya untuk ini ya juga lebih berat otomatis. Contoh sekarang yang terkait dengan poin 3. Ini luar biasa ini sekarang dengan medsos ini. Ya, menutupi aib, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Aib itu apa? Di sini. Ada Andika keterangannya di situ. Muncul Andika? Hah? Ya, sebentar sini. Ada Andika situ. Di sini ada. Aku pernah enggak ada. Hah? Iya, Sataroh itu. Enggak ada keterangannya. Nah, apa itu aib itu? Sesuatu yang tidak disukai oleh sesuatu yang apabila diketahui oleh orang lain dia tidak suka. Itu aib. Ya, jadi sesuatu yang apabila itu diketahui orang lain tidak suka. Aib. Dan menjaganya, menutupi aibnya itu rewardnya besar sekali dari Allah. Ustaz ini kan iya kan dapat ini ya, barang siapa menutupi aib seorang muslim akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Terus bagaimana kita membedakan itu yang
aib yang terpuji, menutupi aib yang terpuji dengan kejahatan kan bisa merugikan. Kalau umpama kejahatan bisa merugikan masyarakat gitu. Contohnya gimana? Maksudnya gimana? Aib ini adalah sesuatu Kapan yang kita bisa membongkar aib? Oh, kapan kita bisa itu, menutupi oke. aib gitu. Kapan? Aib boleh dibongkar nggak? Boleh. Boleh aib dibongkar. Kapan? Bener pertanyaannya. Kan kita harus menutupi kan? Kapan kita boleh dibuka? Hanya satu saat saja. Yaitu di depan hakim. Ya, maksudnya itu. Di depan hakim. Cuma di depan hakim aja. Hanya di depan hakim saja kita diperbolehkan membuka aib. Bener, nah. Nyambung kepada yang kemarin. Usaha effortnya untuk membongkar itu kan paling nggak no viral, no justice. Itu nggak baik berarti. Kurang bagus itu. Kurang bagus. No viral justice itu hal yang ya sama dengan jatuhnya kenanya ini. Ya sudah. Gimana terus minta sama Allah saja. Ya, minta sama Allah. Aja berarti. Sudahlah Allah. Ya seperti itu. Kita punya zat yang maha segalanya. Ya kan? Kita tuju seperti Robin Hood misalnya, boleh enggak seperti itu? Menolong dengan cara mencuri. Gampangnya seperti itu ya, boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun tujuannya baik, walaupun tujuannya agar masalah kita terungkap, tapi teknisnya enggak boleh seperti itu. Itu enggak boleh. Allah tidak menurunkan sesuatu yang jelek untuk sesuatu yang baik. Meskipun dalam hal perang itu. Oh, kalau perang lain lagi ya. Curi kalau senjata. Perang, hal yang tidak boleh malah diperbolehkan. Berbohong. Boleh, kalau perang situasinya sudah berubah. Gitu. Ya makanya, kemarin nyambung ke pertanyaan, gimana no viral justice? Kalau saya, makanya dikembalikan dari pengetahuan, kalau saya tidak setuju. Karena dengan cara yang salah. Ya, seperti itu. Nah ini ya, hanya satu cara yang bisa membuka aib, itu di depan hakim. Nah kembali lagi kualitas, maksudnya hakim ini seperti apa? Apakah harus hakim di pengadilan? Yes, mungkin seperti itu, harus di sana. Karena untuk aib orang lain. Ya kan? Atau paling tidak pihak-pihak yang berwenang di sini. Misalkan kemarin di Pak RW Rangkah salah satu orang Pak RW di Rangkah itu dimintai keterangan terkait masalah tanah warganya. Taruhlah dia orang asli situ, jodoh sejarahnya dia tahu, ya itu sampaikan. Itu boleh. Seperti itu ya. Aib medis misalkan. Rekam medis itu tidak boleh, gimana? Aib fisik sama aib perbuatan. Contohnya? Aib fisik, cacat. Memiliki penyakit tertentu. Aib perbuatan ya masa lalu yang dulu atau selingkuhan atau zina. Ya seperti itu. Ya, tidak boleh Pak Manto mengabarkan si A itu sudah utang saya, tapi tidak bayar-bayar. Akhirnya saya ikhlaskan. Ya kan? Seperti itu aibnya si A. Ya kan? Salah. Oh, Pak Budi itu, Pak Budi. Oh, Pak Manto lagi. Pada kasus tertentu aib itu malah diprioritaskan untuk kalau ada maslahat. Makanya itu di mana ketika diungkapkan? Ini kan? Kita tahu. Misalnya gimana? Pedagang misalnya menjual ayam dikasih air misalnya. Terus itu kan aib, merugikan konsumen. Nah, kalau dibiarkan saja kan. Kembali lagi, ini adalah aib-aib yang apa ya? Bukan sebuah kejahatan. Apa gimana ya? Itu kejahatan ya. Sesuatu yang tidak disukai. Apabila itu diungkap kepada orang lain. Nah ini lemak pentingnya. Aib ini seperti apa batasannya?
sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Apakah sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain itu, misalkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, atau sedang terjadi sebuah kesalahan yang sedang dia perbuat. Karena aib ini kan sesuatu yang misalkan dia pernah seperti itu, sehingga dia tidak ingin kalau kejadian itu terulang, dia sudah tidak melakukan, sudah tidak melakukan kejadian itu, dan apabila kejadian itu diungkap, dia tidak suka diketahui orang lain. Ya, aib. Itu aib, ya kan? Jadi aib yang seperti itu, kalau sedang melakukan kejahatan gimana? Apakah itu termasuk aib? Itu sedang melakukan kejahatan. Nah, kalau seperti itu, mungkin misalnya ada maling misalkan ya, ada copet, masa tidak boleh? Sedang terjadi. Gimana Dika? Iya, itu aib perilaku. Aib perilaku. Nah, kemungkinan sesuatu yang di masa lalu. Gimana? Aib kan keburukan. Keburukan. Keburukan itu nanti berdampak negatif untuk orang lain, salah sendiri. Ya jangan ditutupi. Misalnya si A nih biasa begini, kita itu saudara muslim, kita tutupi aja. Kita tetap merugikan yang lain. Iya, makanya itu. Ini tadi kembali ke definisi aib ini tadi. Apakah aib itu yang sedang berjalan, ataukah aib itu definisinya sesuatu yang sudah berlalu, masa lalu. Iya kan? Kalau iya, makanya itu. Gimana terusan dia? Mungkin ya sedang berjalan, masih berjalan, ya seperti itu. Masa lalu misalnya ada si A punya masa lalu yang buruk, jadi pernah jadi wanita malam. Ini aja, gimana? Terus ada orang laki-laki soleh mau nikahi, si wanita ini udah tobat, ya jangan ungkit-ungkit lagi masa lalunya. Iya mana ya? Preventif boleh. Tapi preventif terkait apanya misalkan? Misalkan terkait dengan kesehatan fisiknya. Ya kan? Untuk menghilangkan itu ya cek misalkan penyakit menular seksualnya seperti apa. Terkait dengan contoh kasusnya Andika ya. Boleh preventif, tapi tidak boleh untuk kita sendiri, bukan konsumsi orang lain. Ini gitu Andika ya. Preventif misalkan. Misalkan gini, Ustaz. Kita menemui aib, nah ini tergolong sama-sama yang tahu aja. Terus diomongin tentang cerita masa lalunya dia. Itu apa termasuk membuka aib? Sama-sama tahu ceritanya gitu. Termasuk membuka aib. Misalnya gini aja. Di pernikahan sekarang itu yang wajib kan, sebelum minta surat keterangan mau nikah di kelurahan itu harus ke puskesmas minta surat keterangan sehat. Itu tesnya ada 2 kalau nggak salah, laki perempuan. Dan tesnya itu kalau perempuan itu ada 7, kalau laki-laki itu ada 5. Beberapanya 1 HIV, sipilis, hepatitis. Tuh, ya kan? Itu 3 itu. Misalkan si laki-laki itu ternyata positif, si perempuan negatif, gimana? Iya. Itu contoh kasus ya, kasus jelas itu. Saya pernah mengalami itu. Oh sampai situ? Oh sampai ke perawanan. Lah gimana? Nah ini terserah berdua. Oh iya. Yang laki-laki ini ngaku dari departemen hubungan. Ternyata
Ijazahnya palsu semua. Ngaku-ngaku aja. Terus? Apa yang smart dia itu? Hah? Calonnya Panetta itu kan tentara. Hah? Itu nggak jadi. Ah iya itu. Begitu. Jadi apakah itu membuka aib? Enggak, karena saat itu saya adalah orang yang berwenang untuk mengungkapkan itu. Mungkin dipahami artinya dulu. Aib adalah cacat, kekurangan, atau hal memalukan yang dimiliki seseorang yang akan membuatnya malu Bila jika diungkapkan kan diketahui orang lain. Iya ini, benar. Masalahnya itu tadi, apakah itu sedang berlangsung atau masa lalu? Waktu itu saya panggilnya sendiri-sendiri, tidak saya satukan. Yang laki saya panggil sendiri, yang perempuan saya panggil sendiri. Sampaikan hasilnya seperti ini. Yang perempuan saya sampaikan seperti ini. Sudah, next, selanjutnya Terserah Anda. Silakan. Itu boleh. Yang tidak boleh ketika saya ngomong ke orang lain. Loh, nah itu tidak boleh. Di Pak Manto ya. Apakah ada kasus lagi waktu di seperti Siola itu tempat satu atap, tapi bukan di Surabaya. Seorang wanita sudah keluarga, ketika mau memperbaiki akte kelahiran anaknya, ternyata tidak bisa. Kenapa? Si suaminya itu sudah punya kakak lain. Nah, gimana Wanda? Artinya apa Wanda? Nikah lagi. Ya, itu gimana gitu ya kan? Itulah. Jadi kembali ke definisi yang tadi aib tadi. Hanya saja nanti dipertajam ya, apakah itu sedang berlangsung ataukah kejadian negatif itu sudah terjadi di masa lalu. Ya. Ya mungkin termasuk ya entitas ya mungkin ya perusahaan. Kalau perusahaan gimana? Kan banyak kasus yang terkait sama perusahaan sampai akhirnya ya itu tadi, karena di hakim barangkali mungkin kasusnya dibawa ke sana belum ada penyelesaian ya. Oh iya. Tadi akhirnya dibawa ke pengadilan. Pak Soleh, seperti itu supaya terungkap kejahatan suatu perusahaan tersebut. Karena korbannya juga novel justice. Karena korbannya juga tidak sendiri, ternyata banyak sekali. Jadi ini aib perusahaan jadinya. Nah itu kembali lagi, kalau saya pribadi saya tidak setuju. Karena tidak melalui kanal yang resmi. Usaha kita dibatasi oleh aturan juga. Kalau misalnya makanya itu kembali lagi ke kita masing-masing ya. Kalau saya lebih cenderung kepada aturan yang jelas. Gimana aturan yang jelas tidak terfasilitasi sudah itulah. Karena sudah terbuli, makanya kan itu. Itulah makanya itu. Itulah kondisi kita. Ya kan? Tanpa menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya kan? Kalau bisa jangan seperti itu. Kalau saya pribadi Pak Manto ya. Berarti aib ini hubungan dengan kemarin ya? Ya, berapa? Iri dengki kemarin. Oh iya itu. Hubungannya. Itu termasuk hubungannya, ya kan? Harus dibebaskan istilah. Menghasut tadi. Iya. Salah satunya dengan menyampaikan aib seseorang. Ya. Berarti sakit hati iri harus Nah, ya itu. Terus ini kembali lagi pahalanya besar. Lanjutkan lagi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sudah itu aja ini. Ya kan? Menolong saudaranya.
Menolong itu seperti apa? Mengurangi atau menghilangkan musibah yang terjadi pada saudaranya. Itu definisinya menolong. Mengurangi atau bahkan menghilangkan. Ya. Nah, janjinya Allah seperti ini. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Kembali lagi, pertolongannya seperti apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Terus dilanjutkan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menuntut ilmu. Tolong menolong juga dalam hal yang positif. Ilmu juga sesuatu yang positif. Tidak boleh ilmu negatif. Ilmu itu masuk ilmu dunia juga. Iya. Nah, kembali lagi tujuannya, ya, ilmu matematika misalkan, IPA misalkan. Kalau itu hasilnya mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang dicari. Ini gimana ya? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ilmu kita itu berkah atau enggak? Salah satunya itu dengan ilmu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Pekan kemarin atau 1 bulan kemarin, adik saya yang terakhir, kan dia sekarang sekolah lagi, setelah objin, dia masuk lagi ke bayi tabung. Fair, iya, itu maternal. Itu lagi situ, magang. Sebelum sekolah lagi dia magang 2 tahun. Dia ngomong luar biasa Mas ya. Hanya dengan alat seperti ini, sel telur dan sperma itu bisa ketemu. Ini sih kadang-kadang tidak terpikir. Dengan alat saya ketemu. Ditemukan di luar, mau dimasukkan lagi. Boleh seperti itu, boleh. Sistemnya caranya bayi tabung gimana? Itu tadi spermanya laki-laki ya, sama sel telurnya perempuan di lab digabungkan, sudah menyatu jadi ditanam ke rahim perempuan. Itu boleh di Indonesia. Boleh. Yang tidak boleh adalah, yang belum boleh masih perdebatan, pinjem rahim. Beda rahim. Jadi ini suami istri, rahimnya pinjem orang lain. Itu masih belum boleh. Satu itu. Terus benih sendiri-sendiri ya. Jadi benih sendiri-sendiri, benih suami istri jelas, ya kan? Jelas. Tapi pakai rahim orang lain. Ini bukan bersetubuh dengan orang lain loh ya, bukan. Ini di lab, ketemunya di lab, kemudian ditanam di rahim orang lain, itu belum ada kesepakatan. Terus yang kedua, salah satunya dari orang lain juga tidak boleh. Walaupun tidak berhubungan ya. Kadang-kadang ada kelainan rahim atau apa. Bukan, maksudnya sperma atau sel telurnya dari orang lain. Iya, itu jelas nggak boleh. Boleh. Nah, maksudnya yang suami istrinya ada kelainan. Iya. Oh ya, tidak boleh. Punya adik atau yang masih saudara. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Gitu. Tertutup. Gini aja, misalnya gini. Contohnya Pak Manto, ya kan? Pak Manto pingin keluarganya anak laki-lakinya seperti artis. Ambil spermanya artis sama sel telurnya istri, ditemukan di lab, ditanam di rahimnya istri. Hasilnya kan nanti harapannya seperti artis. Nah, itu kan tidak boleh, itu belum boleh di Indonesia. Terus ini ngambilnya sperma gimana? Gampang. Dikeluarkan kan bisa. Dikeluarkan kan bisa. Itu hal yang paling mudah itu. Itu ya.
Terus yang tidak boleh satu lagi, rekayasa genetik. Belum boleh di Indonesia. Jadi ketemu suami istri, saya pengen anaknya nanti putih, rambutnya lurus, itu tidak boleh. Ya seperti itu apa adanya. Mantai masuki kak kumpul. Nah, itu ya. Ada beberapa yang belum boleh. Yang masih diperbolehkan yang satu itu. Ketemu, kemudian ditanam di rahimnya. Nah, itu. Nah, kembali lagi, itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Semakin mendekatkan kita kepada Allah. Ya kan? Ilmunya harus ilmu positif, bukan negatif. Walaupun ilmu positif, karena nanti ternyata pemanfaatannya negatif, juga tidak boleh. Maksudnya anak kandung ya? Hah? Kalau tabung anak kandung termasuk. Loh iya, anak kandung. Iya, anak kandung. Baru Ya. tahu kan. Dia terkait dengan ilmu. Apa ilmu? Semua ilmu. Semua ilmu, mantul ya, positif ya. Terus tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman. Mempelajari kitabullah, mempelajari kitab Allah, akan turun satu ketenangan. Terus yang kedua, satu aja ketenangan. Oh, malaikat. Rahmat. Iya, malaikat. Oh, rahmat. Oh iya, rahmat dulu. Rahmat. Ketenangan, rahmat, malaikat. Oh iya, dan pujian dari Allah. Barang siapa yang lambat, nanti ini coba. Nah, ini kan luar biasa juga kan. Barang siapa yang mempelajari kitab Allah itu sangat luas. Sangat luas sekali. Sejarah mengatakan ketika di abad pertengahan, ingat abad pertengahan? Ingat Pak Agus? Abad pertengahan itu. Abad pertengahan adalah taruhlah 0 Masehi. 0 Masehi kita ini 0, tahun 0 atau tahun 1 sampai Rasulullah itu tahun berapa? Tahun 1400 tahunnya, tahun 600 ya? Nah, tahun 600. 0 tahun 1 Masehi sampai tahun 600 Masehi, inilah abad pertengahan. Kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Di sini agama Islam yang terakhir di sini, yang diyakini sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Isa, terjadi penyelewengan di sini. Ya kan? Sehingga agama menjadi alat untuk mengendalikan orang. Tapi dalam tanda kutip negatif ya. Semua berujung pada pemuka agama. Rajanya, hanya saja karena kepentingan itu akhirnya kitab sucinya diubah-ubah. Ya, ini abad pertengahan. Setelah munculnya Islam di sini, terjadi pencerahan. Ilmu berkembang. Ya kan? Lah, disinyalir di sini kenapa? Karena ini tadi, karena Al-Quran tadi. Karena ilmuwan zaman dahulu, mulai dari Al-Jabar, ini mana? Terus Ibnu Sina, siapa lagi Pak Manto? Nah, kamera itu namanya siapa sih kamera ini? Penemu kamera itu orang Islam itu. Penemu kamera. Dan banyak
hal ini ditemukan oleh orang Islam yang disinyalir terinspirasi karena membaca Al-Quran. Tuh, kata mereka. Ya kan? Makanya itu, di sini kan disebutkan, barang siapa yang mempelajarinya di antara mereka, melainkan menurunkan semua hal ini. Terus masuk di mana itu? Masuk di rahmat Allah. Hal yang seperti itu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia. Untuk kita sendiri apa, Pak Manto? Menimbulkan ketenangan. Kita belajar. Kitabullah itu menimbulkan ketenangan. Ketenangan seperti apa, Pak Manto? Ketenangan dalam menghadapi dunia ini. Ini kan? Rahmat, iya. Pujian, malaikat datang. Ya, ini di sini sekitar kita ini sedang ada malaikat. Yes. Seperti itu. Dan saat ini kita sedang dipuji oleh Allah di hadapan malaikat. Itu ya, itu reward. Artinya apa? Ini kembali lagi ya, artinya kalau ini tuh iming-iming dari Allah. Ya kan? Sesuatu yang terjadi di saat ini. Untuk apa? Untuk menyemangati ini loh. Ayo belajar. Ayo belajar, kaji. Ya kan? Mereka bisa seperti ini di dalam Al-Quran karena dalam tanda kutip mereka mempertanyakan Al-Quran. Bukan mempertanyakan, terus menggali Al-Quran. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Konsep-konsep sederhana terkait dengan atom itu terinspirasi dari Al-Quran. Ada yang lebih kecil daripada debu. Dicari ketemunya atom. Ya, seperti itu. Matahari sebagai pusat tata surya. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya. Itu terinspirasi dari Al-Quran. Tadi malam saya menemukan Kenapa? Itu bahwa dulu itu bumi dan langit itu dijadikan satu sama Allah. Terus sama Allah dipisah. Dipisah langit sendiri. Terus kenapa manusia tidak bersyukur? Terus kehidupan ini dari air. Kenapa manusia tidak bersyukur? Orang kafir tidak bersyukur karena ayat-ayat Al-Quran. Nah, bentuk bersyukurnya gimana, Pak Manto? Ya, pelajari itu tadi. Ya, banyak terinspirasi dari Al-Quran. 30. Yang terkait dengan ilmu kebidanan kan juga. Sekian hari ada nokta, sekian hari ada ini, sekian hari ada ini. Nah, itu. Terus di dalam Al-Quran juga disebutkan perkembangan alat indera itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama berkembang adalah telinga. Kan berarti di dalam janin, di dalam rahim dia sudah mulai mendengar. Begitu setelah itu baru mata. Cocok dengan ilmu kedokteran yang saya pelajari. 7 hari pertama si bayi ini hanya bisa membedakan gelap dan terang saja. Kemudian secara bertahap membedakan warna, secara bertahap bayangan kita hanya 2 dimensi, kemudian sampai lengkap 3 dimensi. Dan mulai lain-lainnya hingga perkembangan akal intelektual. Dan dibalik juga, nah ya nanti yang berkurang duluan adalah akalnya. Jadi kebalik daripada indranya. Terus seperti itu. Ini mata kabur 40. Itu ya kan. Ya. Nah itulah banyak yang bisa didapatkan dalam Al-Quran. Tanya Al-Quran, kita gali Al-Quran. Insya Allah dapat. Dan yang terakhir, barang siapa yang lambat amalnya, ini kesimpulan dari yang semuanya. Barang siapa yang terlambat terkait dengan menjalankan prosesi seperti ini di dalam hadis ini, maka tidak dikejar oleh nasabnya. Maksudnya apa, Pak Manto?
tidak dapat dikejar oleh nasabnya apa? Nasab itu apa? turunan. Keturunan kan? Iya kan? Artinya tidak ada Hubungan. tidak ada bisa membantunya kecuali usahanya dia sendiri. Ya, tanggung jawab sendiri. Gimana? Saya pernah dengar nih. Awakmu juga belajar, gak iso. Kok kalau sing gantikan putumu. Kok bisa? Lah iya, apa enggak masuk lah dengan enggak masuk, ya kan? Usaha. Iya, itu Pak dikawang. Oh iya, enggak masuk lah. Iyalah, usaha kita masing-masing, pertanggungjawaban kita masing-masing. Iya. Iya, bener Pak Parti itu. Iya, berarti uang itu. Iya, aku lah. Bisa belajar dewe. Baik, sampai sini mungkin ada yang tanya kan? Mungkin kalau dosa bisa turun kok enggak bisa. Ya. Baik, jadi ini juga termasuk pembelajaran untuk kita sendiri ya. Terutama terkait dengan hutang. Ini dikait-kaitkan juga bisa ini, misalkan hutang ya. Dengan menghilangkan hutang orang-orang yang sudah meninggal. Kita bebaskan juga, ya kan? Dan juga kita juga berusaha mencari seperti yang disampaikan oleh Mas Hafi tadi, bagaimana kalau misalkan orang itu hilang sedangkan kita masih punya utang, konsekuensinya berat juga, ya kan? Gimana caranya? Ya udah, ya sudah sedekahkan saja. Tapi itu tidak menghilangkan konsekuensi hutang. Artinya gini, kita tidak ketemu nih orangnya, tidak jelas sudah meninggal apa belum. Ya kan, kita hilang kontak. Ya sudah sedekahkan dengan sebesar hutang tersebut. Tapi kalau ketika orang itu muncul, itu tidak harus kembalikan ke orangnya itu. Ya. Orang yang berhutang itu kalau sudah tidak ada, itu tanggungannya siapa? Kan ada yang berhutang. Itu nih, iya. Harus lah. Kan utang kan konsepnya waris, diwariskan. Boleh. Makanya itu dengan kita berusaha berbuat baiknya, meringankan beban ini tadi, ikhlaskan saja. Kemarin ada pertanyaan dari ibu di sini, salah satunya. Di tahun berapa enggak tahu itu, lama sudah. Ketika emas masih 100.000, ada orang hutang ke dia saat itu. Ini emas ya, per gram ya. Saat itu dia hutang plus minus 1 juta lah. Saat itu. Berarti segini, kalau segini ya kira-kira, enggak, maksudnya tahun 95-an. 90-95 ini segini. Ini bagus ya kira-kira ya. Saat itu ada orang hutang 1 juta saat itu. Dia memberikan jaminan emas 20 gram kalau nggak salah. 20 gram. Hutang tidak terbayar sampai disampaikan ke saya yang 1-2 bulan ini. Terus dia tanya, saya harus seperti apa? Emasnya masih ada di saya. Terus hutangnya segini. Iya, sekarang jadi berapa? 20 juta ya? Berarti ini berapa ini? 20 gram berarti? 40 juta. 2,5? 28? 60 juta berarti, 60 juta? 60 juta. Kira-kira 3 juta ya? Kira-kira 3 juta ya? Berarti 60 juta. 60 juta. Hutangnya dia 1 juta saat itu, sama-sama saat itu. Jaminan saat itu. Gimana? Saya sampaikan, kira-kira ini kursnya berapa? Kan sudah lama. Apakah itu transfer bunga? Bukan. Jadi ini bukan seperti jadi gini. Karena itu kita memperhatikan nilainya, bukan bunga, karena di akad tidak ada bunga. Di akad awal tidak ada bunga, karena kita kebaikan kita, ya kan? Dihitung, dikurskan, disamakan, disetarakan dengan saat itu apa? Misalkan tahun 95-an, harga motor itu 4 jutaan. Harga motor sekarang
25 juta. 30. Ya. Berarti seperempatnya Separuh. 6 jutaan kira-kira ya. Bukan dengan kos emasnya itu. Hah? Bukan dengan kos emasnya. Bisa juga, makanya itu Kalau di motor kan zaman dulu mungkin speknya yang emas. ya, Oh, mungkin distatuskan emas ya. Berarti ini utangnya 10 gram. Iya kan? Kemungkinan ya 10 gram. Kan 100.000, 1 juta 10 gram. Iya kan? Berarti gimana sisanya ini, sisa 10 gramnya? Tetap kelebihan itu ya. Sudah kembalikan ke orangnya. Jadi nggak dikembalikan 1 juta. Enggak, ini tidak dikembalikan 1 juta, tapi kembalikan nilai atas nilainya. Itu ada dalam Islam, boleh di dalam Islam. Satu syaratnya tidak boleh dimasukkan akad. Yang kedua, sudah lama sekali. Sudah lama sekali, 10-20 tahun lebih. Karena keadilan. Keadilan. Kalau dibayar 1 juta nggak adil. Karena saat itu 1 juta nilainya itu besar. Tinggi. Hanya saja tidak boleh dimasukkan dalam akad. Tuh, dan ini sama-sama tahu, orangnya sama-sama berilmu. Kalau tidak berilmu ya dibelikan 1 juta, nah ini masuk kantor nanti. Nah, ini kan uang jaminan. Ini kalau enggak jaminan milik saya, itu tidak boleh. Terus gimana sisanya? Berapa sisanya ini? Kembalikan kepada orangnya. Orangnya sudah tidak ada, saya tidak tahu. Kalau salah, beliaunya menyebutkan saya tidak tahu, sudah lost kontak. Sedekahkan kalau mau. Satu simpen, ya kan? Sampai orangnya datang, sampai sekemampuan kita. Yang kedua sedekahkan. Tapi kalau disedekahkan, kok masih ada konsekuensinya. Kalau orang itu datang, itu harus mengembalikan. Ya gimana? Itu pilihannya simpen atau itu. Yang diambil gimana ya? Diambil sesuai dengan yang haknya dia saja. Tuh, ini yang mana ya? Hah? Itu, makanya sejauh sepengetahuan ketika kita mampu kita mampu beribadah atau melakukan kebaikan semampu kita ya itu titik itu mampunya. Nanti kita meninggal gimana ya sudah. Sedekahkan. Sudah meninggal sama meninggalnya gimana di akhirat nanti? Lelah iya ada pertemuan di sana. Iya ini kejadian ini. Ini satu bulan inilah ditanya oleh ibu. Itu ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Kalau menolong sama ilmu, gimana caranya untuk agar budaya tolong menolong sesama agar tetap berkesinambungan di komunitas sama di masyarakat dan terus yang ilmu itu sekarang kan zamannya modern, ada Zoom, ada ini. Relevansinya kalau kita majelis yang langsung hadir di sini sama yang ini, apakah yang lebih baik lebih datang di sini atau yang pakai online itu? Baik. Prinsipnya satu dulu. Iya. Itu Pak Manto kesukaannya Pak hadis ini. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Nah, itu, ya kan itu satu. Pertanyaan dari Mas Koran bagus. Ini kan mana yang lebih baik? Prinsipnya satu, dua-duanya baik. Hanya kita proses mencari mana yang lebih baik. Ya kan? Satu. Yang kedua, kembali lagi usahakan kita ya, satu belajar. Yang kedua, usahakan jadi diri kita, jangan jadi orang lain. Ini yang dikembangkan di sini. Jadilah diri kita. Artinya ketika kita menghukumi diri kita sendiri, susah kalau menggunakan hukum orang lain. Makanya di sini ketika Pak Chandra, saya, ya kan, berbicara dengan kelonggaran keuangan, Pak Manto pakai itu enggak cocok. Ya Manto ya, udah hutang enggak bisa. Karena Pak Manto masih belum terbebas
belum financial freedom. Ya mana ya? Ya kan, ya kan? Ya kan, belum financial freedom, ya kan? Seperti itu. Jadi jadilah diri sendiri ketika ada masukan-masukan, itu hanya sebagai data saja. Tekniknya mau Zoom, mau seperti ini, bebas terserah. Terus, bagaimana cara kita tolong-menolong ini? Sering-seringlah ikut kajian, dimanapun apapun. Ya, dimanapun apapun. Karena kajian itu adalah taman-taman surga. Nah, itu. Kajian kok ada malaikat, ada segala macam, ya kan? Dan yang kembali lagi yang seperti yang disampaikan di sini kemarin-kemarin, semakin banyak pendakwah, tapi belum berdampak signifikan terkait dengan kualitas umat juga, karena itu tadi belum berimbang antara penceramah dengan umatnya. Penceramahnya sudah bagus, mungkin umatnya tidak mau belajar, ya kan? Atau penceramahnya tidak belajar. Apa yang disampaikan adalah literasi dari 50 atau 100 tahun yang lalu. Ya, bahwa misalkan terkait dengan muamalah, contohnya ya hanya tidak boleh menjual ikan yang belum dipegang di laut. Tapi sekarang kan banyak, ada saham, ya kan? Ada ini, ada ori. Tahu ori Pak Manto? Lu beli lewat Pak Chandra. Ori namanya. Ya itu kan bentuknya salah. Nah, ada saham, ada ori segala macam, ya kan? Gitu. Gimana hukumnya, ya kan? Itu juga apa penceramahnya juga ilmunya udah ilmu jadul sekali. Sudah ketika diterapkan di sini tidak sesuai. Akhirnya muncul yang seperti kemarin, yang Handika kemarin sampaikan, di Indonesia yang haram hanya babi saja. Korupsi masih halal, mencuri aja halal. Korupsi itu malah luar biasanya rezeki anak soleh Pak Manto ya, bukan korupsi ya itu. Nah itulah luar biasanya, makanya itu harus belajar. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.